Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pendidikan. Baik, sebelumnya di sini saya mengambil tema Study of Education Institution Figure, yang mana dalam hal ini saya akan mengangkat satu tokoh dalam lembaga pendidikan yang saya anggap beliau mempunyai value yang tinggi, mempunyai manajerial yang bagus, dan kebijakan-kebijakan beliau yang layak disajikan. Dalam mengkaji konsep kepemimpinan, ada dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Yang pertama, lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang konkret dan rasional, sedangkan yang kedua, lebih mengarah pada dimensi emosional. Untuk mendapatkan pengertian komprehensif tentang kepemimpinan, maka masing-masing pendekatan tersebut harus mendapatkan porsi yang seimbang. Landasan teori dalam kepemimpinan atau leadership, aspek psikologisnya mengarah pada bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi teladan bagi bawahannya, sehingga apa yang dia inginkan dalam konteks organisasi diikuti, segala yang diperintahkan dilakukan sebaik mungkin, dan apa-apa yang dilarang dipatuhi untuk dijauhi. Keteladanan terwujud karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh bawahannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya saya akan mengangkat satu tokoh dalam lembaga pendidikan yang saya anggap beliau mempunyai value yang tinggi, yaitu Kiai Haji Marsudi Suhud. Siapa sih beliau? Beliau adalah pengasuh pesantren ekonomi Darul Ukhwah, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Beliau juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua MUI. Kiai Haji Marsudi Suhud merupakan tokoh yang cukup aktif dalam tampil merespon berbagai isu nasional hingga internasional. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya melihat langsung di lapangan bahwasanya beliau memang benar-benar aktif dalam merespon berbagai isu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Beliau tidak lahir dari keluarga yang mampu, tetapi beliau adalah seseorang yang berasal dari kampung dengan keluarga yang berlatar belakang sebagai petani. Kiai Haji Marsudi Suhud adalah teladan bagi santriwan santriwati pesantren ekonomi Darul Ukhwah khususnya, dan seluruh umat manusia umumnya. Beliau adalah sosok yang sangat ambisius dalam menyuarakan kebenaran. Beliau juga sosok yang toleran tinggi terhadap perbedaan, sosok yang kental terhadap syariat Nahdliyin. Kenapa saya katakan beliau adalah sosok yang kental terhadap syariat Nahdliyin? Karena dari kecil beliau juga sudah di pesantren yang bernuansa Nahdlatul Ulama, dan belum lama ini beliau juga menjabat sebagai ketua umum PBNU. Setiap acara di pesantren, motivasi-motivasi yang beliau sampaikan selalu membuat santri ingin mengikuti jejak beliau. Beliau selalu mengatakan, saya yakin kalian semua akan sukses, akan menjadi pemimpin. Saya saja yakin, masa kalian yang menjalankan tidak yakin? Kata-kata ini terus beliau ucapkan agar santrinya kelak menjadi orang-orang yang hebat. Beliau adalah pengasuh pesantren ekonomi Darul Ukhwah. Pesantren ini didirikan pada tahun 2012 dengan keadaan yang beliau belum mempunyai gedung sama sekali, dan santri pertamanya itu mengikuti beliau dalam satu rumah. Dengan seiring berjalannya waktu, sekarang beliau mempunyai 3 cabang pesantren. Yang pertama ada di Jakarta, yang kedua ada di Depok, dan yang terakhir ada di Bogor. Pesantren ekonomi ini adalah satu-satunya pesantren yang bernuansa ekonomi yang berada di Indonesia. Dengan harapan santri ataupun alumni yang ada di pesantren ekonomi Darul Ukhwah dapat keluar menjadi sosok yang mempunyai perekonomian yang bagus, karena dalam pesantren ekonomi Darul Ukhwah mempunyai dedikasi, mempunyai pembelajaran tentang perekonomian yang jarang dimiliki oleh pesantren-pesantren lain.
to get to you, to get to you. Dengan melihat langsung di lapangan ataupun uploadan-uploadan beliau di sosial media, di Instagram, di YouTube, ataupun di media-media lain, bahwa beliau adalah motivator, beliau adalah penyemangat, beliau adalah sosok yang menjadi panutan bagi kita semua, khususnya bagi santri-santri Darul Ukhwah. Beliau menunjukkan bahwasanya orang yang dari golongan tidak mampu, orang dari kampung itu bisa dan mampu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang luar biasa untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan negara. Cukup penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.